Terpuji bagi nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kembali kita akan menyembah Dia. Kita akan meninggikan dan memuliakan namanya. Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Biarlah Roh Kudus bekerja dan menjamah kita, mengubah kita, membentuk kita, membaharui hidup kita dari hari ke sehari menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menopang selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadiratmu. Haleluya, amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menopang selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadiratmu. Hanya Yesus yang dimuliakan, amin, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menopang selalu. Sungguh ku rindu, amin, bersekutu denganmu selamanya.
Yesus, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, haleluya, haleluya. Jamah kami Yesus, glory, haleluya. Allahku yang hidup, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Jamah hatiku, amin, dengan urapanmu, haleluya. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadiratmu, haleluya, haleluya, haleluya. Jamah kami Yesus, urapi kami Yesus dengan urapan yang selalu baru, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, glory, haleluya. Amin Yesus, terpuji namamu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Jamah kami Yesus, lawat kami, ubah kami Tuhan Yesus, haleluya. Kami rindu Engkau selalu Tuhan, kami rindu untuk tetap tinggal di dalam Engkau Yesus. Kami rindu untuk selalu diam di dalam hadirat-Mu Bapa, haleluya, 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 glory, haleluya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadiratmu. Allah Roh Kudus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau yang menopang kami Yesus. Sampai saat ini kami boleh melayani-Mu, kami berdiri Tuhan di hadapan-Mu karena Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya, 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 glory, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, glory, terpuji bagi namamu Yesus. Amin, haleluya. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadiratmu, haleluya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu Yesus, kami rindu Tuhan, haleluya, 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 haleluya.
Yesus, amin. Haleluya, 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 haleluya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, diam di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, diam di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, diam di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, diam di hadiratmu, diam di hadiratmu. Haleluya, diam di hadiratmu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami rindu untuk tetap tinggal diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu terus berada di dalam hadirat-Mu Bapa. Tuhan, tolong kami, hanya Engkau sumber kekuatan kami Yesus. Engkau yang selalu menopang kami Tuhan. Engkau yang selalu memegang tangan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat semua yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Teruslah Tuhan menjamah kami, teruslah Tuhan melawat kami, teruslah Tuhan bekerja dan berkarya di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Yesus, kami perlu kekuatan daripada-Mu Tuhan. Tolong kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu yang kudus, terpuji nama-Mu yang mulia. Layaklah Kau terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Malam ini Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengar kembali akan suara-Mu lewat hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami perlu firman-Mu. Firman-Mu hidup, firman-Mu ya dan amin.
firman-Mu yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Bahwa kami itu semakin hari semakin dekat dengan-Mu. Bahwa kami semakin hari semakin mengerti dan mengenal Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami, semakin hari kami semakin intim Tuhan. Memiliki pengalaman yang indah, pengalaman pribadi dengan-Mu Bapa. Kuatkan dan teguhkan kami dan berjalanlah terus bersama dengan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati semua kami Tuhan. Dan berfirmanlah kepada kami Bapa, kami siap terima kebenaran firman-Mu. Sebelumnya ampuni dosa salah kami Tuhan, supaya kami berlayak makan sehidangan dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, sempurna doa sembahyang kami ini kami mau terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Tuhan berkati. Baik, puji Tuhan. Malam hari ini saya mau melanjutkan. Kita sedang mempelajari di kitab Kejadian pasal 25. Kejadian pasal 25. Kita mau lanjutkan pelajaran kita. Pelajaran pendalaman Alkitab. Saya mau ajak kita kembali membaca di ayat 21 dan 22. Kejadian 25 ayat 21 dan 22. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Selanjutnya, Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Baik, malam hari ini saudara, berapa Kamis yang lalu saya pernah sampaikan tentang doa Ishak, doa seorang suami. Haleluya, seorang suami yang memohon dengan sangat, Doa di sini dikatakan punya arti memohon dengan sangat. Nah, saudara yang dikasihi, berapa waktu lalu saya sudah pernah sampaikan berapa lama Ishak berdoa. Kalau kita baca ini sepertinya enteng dan gampang sekali. Dia lihat istrinya mandul, dia berdoa, Tuhan mengabulkan doanya. Tetapi ternyata saudara, Ishak bukan berdoa sekali, tetapi Ishak berdoa di rentang waktu yang cukup panjang. Sebab Alkitab katakan ketika Ishak menikah ayat 20, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Dan kalau kita loncat ke ayat yang ke-26, Kejadian 25, kita akan menemukan informasi, saya bacakan. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Kita melihat ada satu tenggang waktu, menikah umur 40, punya anak umur 60 tahun. Berarti saudara, Ishak berdoa bukan sekali dua kali, tetapi ada rentang waktu yang cukup panjang. Ishak berdoa di dalam ketekunan. Ishak berdoa, dia tahu istrinya mandul.
Makanya sekali lagi kalau kita cuma baca ini enteng saja. Saudara, bagaimana dengan kita? Ketika kita berdoa, Tuhan belum jawab sekali, 2 kali, 10 kali. Saudara, bukankah banyak dari kita sudah mulai enggan berdoa? Karena kita pikir kita capek, gak ada hasilnya. Tetapi mari kita belajar dari seorang Ishak. Saudara, Ishak lahir dari mujizat. 25 tahun Abraham menunggu kelahiran Ishak. Saudaraku, Ishak juga lahir dari seorang ibu yang mandul. Dia tahu pelajaran penting yang dia bisa petik dari orang tuanya. Dia ada karena mujizat. Karena itu saudara, Ishak tidak putus asa berdoa ketika dia mendapati istrinya mandul. Dia tidak mencari perempuan lain untuk menggantikan posisi Ribka. Tidak. Dia juga belajar dari pengalaman hidupnya. Bapaknya pernah gagal. Dan itu menimbulkan sesuatu pelajaran penting bagi hidup Ishak. Karena itu saudara, Ishak, saya catat ya, saudaraku, Ishak satu-satunya patriark Israel yang tidak poligami. Ya, tentunya pengalaman hidup rumah tangga orang tuanya dan pengalaman masa kecilnya itu menjadi pelajaran. Tetapi saat ini saudara, saya mau ajak kita melihat, saudara, doa Ishak dikabulkan oleh Tuhan. Ishak tidak jemu-jemunya berdoa, bermohon, memohon dengan sangat. Sekali belum dijawab, dia berdoa 2 kali terus belum dijawab. Rentang waktu hampir 20 tahun. Doa Ishak dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita melihat ada banyak orang-orang yang dalam kesulitan, dalam masalah-masalah, doanya dijawab oleh Tuhan. Baik, saat malam hari ini kita juga mau melihat, saudaraku, kita harus memperhatikan sebelum kita masuk ke hal-hal doa orang-orang yang dijawab Tuhan. Saudara, saya mau kita melihat dulu supaya kalau malam hari ini ada di antara kita yang sedang berdoa, bergumul, mari ada sesuatu yang bisa menghalangi doa kita. Coba kita buka di dalam Yesaya 59 ayat 1. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi saudara, mari kalau kita mau doa kita juga dijawab seperti doa Ishak, mari kita buang penghalang dosa dan kejahatan. Ada lagi yang menjadi penghalang di dalam surat Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 5 mulai. Yakobus 1 ayat 5 mulai. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat,
Hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Jadi percaya, jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Selanjutnya, orang yang demikian, orang yang bimbang, orang yang mendua hati, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kalau mau doa kita dijawab, buang dosa dan kejahatan kita. Yang berikutnya, saudara, jangan bimbang, tetapi percaya. Jangan ragukan, sesudah berdoa masih meragukan Tuhan. Meragukan apakah doanya dijawab atau tidak oleh Tuhan. Nah baik, kita melihat supaya kita jangan salah. Kita lihat lagi. Nah ini, Yakobus pasal 5. Supaya sekalian kita buka kitab Yakobus. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Bagian B, doa orang yang benar. Tadi dosa kejahatannya dibuang. Bila dengan yakin, iman, tidak bimbang, tidak ragu, sangat besar kuasanya. Jadi doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Baik saudara, mari saya mau ajak kita melihat tentang Tuhan mengabulkan doa-doa. Ya, kita buka kitab Kejadian pasal 30. Kejadian 30 ayat yang ke-17. Kita baca aja mulai ayat yang ke-14. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah dudaim. Lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Ayat 15, jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku? Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Ketika Yakob pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakob dengan Lea pada malam itu. Lalu ayat 17, Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakob. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Saudara, rupanya
Lea berdoa untuk mendapat anak lagi. Dan saudara, Tuhan mendengar. Tuhan menjawab. Firman Tuhan katakan, minta maka akan diberi. Cari maka akan mendapat. Ketok maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi saudara, adakah hari-hari ini doa-doa yang kita naikkan belum dijawab Tuhan? Saudara, mari jangan kita berhenti berdoa. Teruslah berdoa, teruslah berdoa. Teruslah naikkan permohonan kita kepada Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin. Jadi saudara, mari hidup benar. Kita dibenarkan oleh Allah. Dan kita wajib hidup dalam kebenaran. Tinggalkan dosa dan kejahatan. Terus harus yakin. Jangan ragu. Selanjutnya kita melihat ayat 22. Ayat 22. Ini tadi doa Lea. Jadi yang pertama, Tuhan mengabulkan doa Lea. Di ayat 22 kitab Kejadian 30, doa Rahel. Nah, baik. Saudara, kalau kita melihat sebelum kita baca ini, saudaraku yang kekasih, pasal 30 ayat 1, ketika dilihat Rahel. Nah, Rahel ini kan kita pasti tahu, sebetulnya Yakub memang cinta kepada Rahel, bukan kepada Lea. Tetapi ya Alkitab katakan Yakub ditipu oleh Laban. Dia minta Rahel, dikasih Lea. Nah, baik, saya lanjutkan baca. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Ya, jadi saudara, Rahel pernah dalam kondisi seperti ini. Dan memang saudara, kalau mandul itu sesuatu aib, tradisi orang di sana, saudara, dalam kondisi seperti ini rupanya Rahel berdoa supaya dia beroleh keturunan. Baik, kita lihat tadi ayat yang saya katakan, ayat 22. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Bukan Allah lupa, tetapi inilah waktunya Tuhan menjawab doanya Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel. Lihat saudara, ini satu urutan. Orang mau berusaha kayak apapun, saudara, kalau Tuhan tidak membuka, tidak bisa hamil. Jadi saudara lihat, Tuhan ingat Rahel, Tuhan mendengar permohonannya serta membuka kandungannya. Baru ayat 23, maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Ayat 24, maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Puji Tuhan. Kalau kita baca, Tuhan juga mendengarkan permohonan Rahel. Yusuf punya adik, namanya Benyamin. Memang waktu melahirkan, sesudah melahirkan Benyamin, Ben-Oni, Rahel mati. Tapi kita bisa melihat Tuhan
mendengar doa Rahel. Haleluya. Jadi saya mau memotivasi saudara dalam kondisi sulit seperti apa hari-hari ini. Jangan jemu-jemu berdoa. Teruslah berdoa, teruslah bermohon kepada Allah, kepada Yesus, kepada Bapa di sorga. Jangan berhenti. Jangan tidak percaya. Saudara, saya perhatikan ada orang-orang yang sudah tidak mempercayai kalau Tuhan masih buat mujizat. Haleluya. Tetapi mari saudara, Alkitab katakan Yesus Kristus tetap sama, dia tidak berubah. Dia bukan Tuhan yang kehilangan kuasa, tidak. Saudara, saya tetap yakin Tuhan tetap membuat mujizat. Haleluya. Karena itu saudara, jangan berhenti berdoa. Yang berikutnya, Satu Samuel pasal 1. Nah, kita melihat 1 Samuel. Kita pasti kenal tokoh ini. 1 Samuel pasal 1 ayat 19. 1 ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Haleluya. Saudara, Hana untuk mendapatkan Samuel, dia berdoa dengan hati yang hancur, hati yang pedih, sampai dia dipikir mabuk oleh Eli. Saudara, apakah doa Hana sia-sia? Kita lihat tidak. Tuhan ingat kepada Hana. Saya juga mau katakan, Tuhan ingat ketika engkau berdoa. Tuhan ingat. Jangan berhenti berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus juga ngomong, Bapa manakah kalau anaknya minta roti dikasih batu, minta ikan dikasih ular? Saudara, tidak. Tuhan juga berkata, kalau kamu yang jahat aja tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu di sorga. Jadi saudara, jangan putus harap. Teruslah berdoa. Saudara, kita melihat Tuhan ingat kepada Hana. Tuhan mendengar doa Hana. Tuhan mendengar doa Lea. Tuhan mendengar doa Rahel. Dia diberi Yusuf. Dia juga, semoga saya dapat lagi satu. Tuhan menjawab. Benyamin lahir. Saudara, kita melihat juga satu hal yang penting. Apakah tadi kita melihat Hana memberikan Samuel, itu nasarnya. Tuhan, kalau Tuhan beri saya anak laki-laki, saya akan persembahkan anak itu untuk melayani menjadi milik Tuhan seumur hidupnya. Saudara, saya ingatkan, hati-hati kalau bernasar. Saudara berdoa, doa biasa Tuhan tidak jawab. Saudara doa puasa, Tuhan belum jawab. Yang terakhir, saudara berdoa dengan bernasar. Saya mau nasihatkan, hati-hati dengan bernasar. Pikir dulu, timbang dulu. Jangan, Alkitab katakan, jangan mulutmu buru-buru mengucapkan sesuatu.
janji kepada Tuhan. Sebab kalau kita bernasar dan tidak menepatinya, itu dosa di hadapan Tuhan. Tetapi kita melihat Hana, dia orang yang bisa dipercaya. Dia bernasar ketika bermohon kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya. Apakah dia main-main dengan nasarnya? Tidak. Tidak, saudara. Dia tepati nasarnya. Haleluya. Dan kita melihat, saya mau akhiri di sini. Apakah Tuhan itu Tuhan yang berhutang? Kita melihat 1 Samuel pasal 2 ayat 20 dan 21. Ayat 20 dan 21. Ini Samuel sudah ada di rumah Tuhan. Ayat 20-21. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan ganti 5. 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang baik. Saudara, karena itu jangan jemu-jemu berdoa. Berseru kepada Tuhan. Nantikan Tuhan. Saudara, jangan putus asa kalau doa kita belum dijawab. Yang penting motivasi, tujuan, permohonan kita untuk memuliakan Tuhan. Saudara, Tuhan akan mendengar doa kita. Haleluya. Puji Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan untuk kita tidak jemu-jemu berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyi lagu Serahkanlah Hidupmu. Haleluya, puji Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu.
berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Karena Dia hidup, Dia bisa mendengar doa kita. Karena Dia hidup, Dia bisa melihat hati pergumulan hidup kita. Karena Dia hidup, Dia bisa menyatakan kuasa-Nya. Jangan jemu-jemu berdoa, teruslah berdoa. Naikkan doamu, tetaplah bermohon dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Tinggalkan dosa dan kejahatan kalau engkau mau melihat pertolongan Tuhan. Jangan tidak percaya, tetapi percayalah. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Berdoa dan percaya bahwa Tuhan menjawab apapun yang kamu minta dan doakan. Markus 11 ayat 24. Percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kepada siapa kami lari? Kepada siapa kami bermohon kalau bukan kepadamu? Kami naikkan permohonan dan doa kami. Kami naikkan pergumulan kami kepadamu. Apapun masalah yang dibawa umat-Mu, mari Tuhan, kami mohon tangan kuasa-Mu. Kami mohon Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Engkau mendengar doa Ishak, Engkau mendengar doa Lea, Engkau mendengar doa Rahel, Engkau mendengar doa Hana, Engkau mendengar doa Abraham. Tuhan Yesus, kami percaya mujizat-Mu masih terjadi. Kuasa-Mu tidak berubah, pribadi-Mu tidak berubah. Karena itu Tuhan, lawat umat-Mu malam hari dalam nama Yesus. Apapun kesulitan yang dihadapi umat-Mu, ajar umat-Mu tetap percaya dan terus berdoa kepadamu. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran-Mu, dan biarlah ini menjadi berkat, memotivasi, membangkitkan iman kami. Tilik pribadi lepas pribadi, rumah tangga rumah. Kau berkati Tuhan semuanya. Kasih Tuhan, kami akhiri semua dan kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.